Terima kasih Bung Jerry. Langsung bisa dibuka, Ray. Terima kasih Bung Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Waalaikumsalam. kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas undangan berdiskusi pada siang hari ini tentang topik yang sebenarnya sudah agak menurun gitu. Topik ini karena orang punya keyakinan bahwa revisi undang-undang pemilu ini rasa-rasanya tidak akan dilakukan sampai pemilihan serentak dilakukan pada tahun 2024 yang akan datang, sebagaimana baik oleh pemerintah maupun partai pendukung pemerintah di DPR khususnya seringkali menyatakan. Misalnya seperti kita ketahui terakhir kali baik Golkar maupun Nasdem yang sebelumnya begitu kuat mendorong supaya revisi undang-undang ini dilakukan bersertaan dengan revisi jadwal pilkada dilakukan, tuh menyatakan bahwa usulan dan ide mereka itu ditarik gitu ya. Setelah itu kemudian isu soal revisi agak sedikit menurun dan kembali mencuat setelah justru PDI Perjuangan membuka peluang untuk kembali ya mengevaluasi ketetapan bersama itu gitu. Bagi PDI Perjuangan ternyata seperti kita dengar penjelasannya dari Pak Jarod ya, peluang untuk membahas revisi undang-undang pemilu itu tidak masalah selama ya tidak dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak 2024. Artinya revisi undang-undang pemilu kemungkinan tetap bisa dilakukan sejak tahun 2021 ini, tetapi dengan syarat bagi PDI Perjuangan selama tidak ya merevisi jadwal pelaksanaan pilkada 2024 gitu. Nah, jadi oleh karena itulah ya kita digiat kemudian mengangkat tema ini. Sebetulnya apa yang terjadi di dalam lingkaran kekuasaan, khususnya ya teman koalisinya pemerintah yang seolah-olah yaitu tadi dalam tema kita ini maju mundur. Awalnya mundur, sekarang maju lagi, ingin revisi lagi gitu ya. Nah, saya kira teman-teman sekalian, kalau saya membacanya memang ya revisi undang-undang pemilu dan pilkada ini harus kita bedakan dulu ya. Revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang pilkada, bukan jadwal pemilu, bukan jadwal pilkada. Itu dulu kita pisahkan dulu ini. Jadi revisi undang-undangnya, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, adalah satu keharusan untuk dibahas mulai dari sekarang gitu. Jadi bukan hanya revisi undang-undang pemilu, bahkan menurut saya revisi undang-undang pilkada adalah satu keharusan untuk dibahas dari sekarang. Entah apakah ya pemilu, kalau pemilu itu saya kira udah nggak bisa diutak-atik ya, itu April 2024, atau entah kemudian jadwal pilkadanya mau dimajukan sebelum 2024 atau justru dimundurkan keseluruhannya misalnya tahun 2025 gitu. Itu persoalan lain. Itu persoalan kedua atau ketiga. Tapi persoalan pertamanya adalah apapun bentuknya, entah pilkada serentak tetap sesuai dengan jadwal ya, yaitu November 2024 atau April 2024 itu kita pemilu serentak gitu. Revisi undang-undang pemilu dan pilkada itu satu keharusan gitu. Dan oleh karena itulah ya kita khususnya di Giat ini mendorong agar segera ya baik pemerintah maupun partai koalisi ya untuk ya betul-betul terbuka kemungkinan melakukan revisi terhadap undang-undang itu dan dicicil dari sekarang. Mengapa dicicil dari sekarang? Karena kita punya pengalaman berkali-kali setiap revisi undang-undang yang terkait dengan undang-undang politik ya bisa undang-undang pilpres, undang-undang pemilu legislatif, undang-undang partai politik ya, di luar undang-undang penyelenggara pemilu, itu selalu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Hatta jika itu hanya untuk merevisi 2 atau 3 pasal gitu. Ya itu paling cepat tuh setengah tahun. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman, ya apalagi ya yang direvisi itu terkait dengan tanda kutip hidup matinya sebuah partai politik gitu. Kalau kita baca misalnya pernyataan dari Pak Jarod itu
poin-poin yang justru disampaikan oleh Pak Jarod itu adalah poin-poin yang memungkinkan pembahasan ini bertele-tele dan panjang gitu. Tadi udah disebutkan oleh Bung Arif sebagian, soal magnitud daerah pemilihan misalnya, soal apakah tetap mempergunakan proporsional daftar terbuka atau tertutup gitu ya, soal apakah parliamentary threshold dinaikkan atau diturunkan atau tetap gitu. Ini poin-poin yang ya secara politik memungkinkan sebuah partai itu hidup atau mati, kira-kira gitu. Dan oleh karena itu saya kira akan sangat panjang pembahasannya, karena pada ujungnya bukan soal apa yang tepat, yang pas bagi kita kalau di Indonesia itu, tapi ya untuk ujung-ujungnya itu adalah negosiasi kepentingan di antara partai politik. Mana dari sekian sistem ini yang paling menguntungkan mereka secara politik atau tidak gitu. Itu persoalannya, karena negosiasinya adalah negosiasi kepentingan, maka bisa jadi panjang. Tanda kutip, ya, tukar beli ide, tukar beli kepentingan terjadi. Dan itu tidak mudah. Seperti yang saya sebutkan tadi, berkaca dari pengalaman kita yang sebelumnya, ya kan, butuh untuk satu atau dua pasal saja, setidaknya 6 bulan untuk menetapkan hasil revisinya. Apalagi kemudian, tanda kutip ya, ini seperti membongkar ya substansi dari undang-undang baik pilpres maupun pemilu legislatif gitu. Pasti akan panjang gitu. Nah oleh karena itulah ya kita merasa bahwa penting untuk segera kita revisi dari sekarang ya, entah kemudian apakah jadwal pemilunya, kalau pemilu saya kira udah nggak bisa ditawar-tawar, itu harus tetap April 2024, atau pilkadanya mau dimajukan atau tetap pada tahun 2024 atau dimundurkan. Nah itu pertimbangan pertama, pertimbangan ininya ya, salah satu pertimbangan kita. Yang lain tentu saja adalah perlu untuk saya kira ada 6 alasan lain lagi mengapa revisi ini dibutuhkan sekarang ini. Salah satu dari 6 itu adalah pertama ya, memaknai apa yang kita sebut sebetulnya dengan pemilu serentak. Jadi kalau format pemilu serentak 2024 itu dianggap sebagai bentuk yang paling absah dari apa yang disebut dengan pemilu dan pilkada serentak, maka akan menimbulkan persoalan yang cukup panjang khususnya kepada penyelenggara pemilu. Apakah, nah itu loh kira-kira itu. Nah ini akan menjadi poin yang kedua. Apakah kalau format pemilunya tetap kita lakukan dalam tahun yang sama, ya, entah itu April 1 di November 1 seperti 2024, maka masa bakti penyelenggara pemilu itu tetap kita pertahankan 5 tahun. Sebab hitung-hitungnya ya paling lama itu masa kerja mereka nggak lebih dari 2,5 tahun. Dihitung sejak 20 bulan persiapan penyelenggara pemilu, baik legislatif maupun pilpres, ditambah dengan kira-kira 6-8 bulan untuk persiapan pilkada, maka ya itu tadi kurang lebih hanya 2,5 tahun ya keberlakuan ya pekerjaan para penyelenggara pemilu ini. Pertanyaannya adalah selama 2,5 tahun lainnya apa yang dilakukan oleh mereka? Apa pentingnya mereka? Apa gunanya mereka? Dan sebagainya gitu. Jadi memang berkaitan kalau kemudian ya desain dari apa yang kita sebut sebagai pemilu serentak maupun pilkada serentak dilakukan seperti yang sekarang ini gitu. Atau faktor yang ketiga memang memungkinkan membuat desain baru. Jadi tetap kita samakan pemilu dan pilkada serentak, tetapi tidak seperti desain yang sekarang, yaitu dilakukan dengan jeda waktu minimal 1 tahun. Misalnya ya, kalau pemilu pilek kita lakukan 2004, maka pilkada serentaknya dilakukan di 2002 atau 2003 atau lebih dari itu, misalnya 2025. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Sehingga dengan begitu ke depan ada waktu yang cukup panjang bagi penyelenggara pemilu ya, dan pilkada untuk menyiapkan 2 perhelatan besar ini. Baik pemilu nasional dalam pengertian pemilu pilpres dan pemilu legislatif maupun pilkada yang dilakukan juga secara nasional. Secara nasional itu karena dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia gitu. Jadi minimal ya mereka punya waktu setahun. Jadi kalau misalnya 2024 ya pilek dan pilpres dilakukan secara serentak sudah nggak bisa ditawar-tawar,
setidaknya pilkadanya bisa dimajukan di 2002 atau 2003 ataupun dimundurkan tahun 2026. Dan itu akan menjadi model tetap kita di masa yang akan datang, di mana memaknai pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu, yaitu tidak pada tahun yang sama, tetapi pada tahun yang berbeda dengan jeda waktu kurang lebih 1 tahun antara pelaksanaan pemilu pilpres, pileg bersamaan dengan pilkada serentaknya. Nah itu model yang kita pakai terus menerus gitu, di pemilu-pemilu berikutnya gitu. Jadi persoalannya di sini muncul seperti apa yang disebutkan oleh pemerintah. Kan kita nggak pernah uji coba. Bagaimana kita mengetahuinya? Saya kira tidak perlu lagi kita membandel. Ya, praktek pemilu nasional serentak yang dilakukan pada 2019 itu lebih dari cukup untuk ya menarik kesimpulan kalau pemilu serentaknya tetap dipergunakan dengan model seperti yang kita lakukan 2019 itu, saya kira kita akan menuai persoalan yang sama seperti yang kita alami 2019 yang lalu. Saya kira kurang lebih akan sama. Kelelahan terjadi di mana-mana, ya kan? Kemungkinan untuk melakukan pengawasan makin rendah, ya, dan sebagainya. Karena apa gitu? Karena pemilu 2019 itu format pemilu yang dilakukan sebetulnya secara tunggal, tiba-tiba disatukan menjadi satu kesatuan keserentakan. Jadi format pemilu pilpresnya itu tunggal sebetulnya. Format pemilu legislatifnya tetap tunggal. Desainnya tetap desain itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri gitu. Tiba-tiba duanya disatukan. Kerumitannya terjadi di mana-mana. Khususnya berkaitan dengan teknis ya dalam pungut hitung. Itu yang membuat ya katanya sebagian penyelenggara itu kelelahan, sakit, dan sebagiannya bahkan berujung kepada kematian gitu. Kenapa gitu? Itu yang saya sebutkan. Karena administrasi penghitungan suara dibuat misalnya masih dengan format bahwa seolah pilpres itu dilakukan secara tunggal gitu, tersendiri. Legislatif itu dilakukan secara tunggal, tersendiri gitu. Formatnya masih sama. Nah, kalau dilakukan secara tunggal dan mandiri, lah itu kan alokasinya untuk satu pemilu saja itu setengah hari. Penghitungan suara ada pemungutan suara ditutup per jam 1. Pada saat yang bersamaan jam 2 penghitungan suara dimulai dengan asumsi itu sampai jam 5 sore atau mungkin sampai jam 6 sore khusus hanya untuk menghitung suara pemilu legislatif. Itu asumsinya. Nah, sekarang ternyata dalam jeda waktu setengah hari itu, 2 penghitungan suara harus dilakukan. 1 legislatif dan yang kedua adalah pilpres gitu. Ya berat. Mestinya harus ditambah hari. Penghitungan suara setengah hari, penghitungan suara berikutnya, hari berikutnya, itu adalah penghitungan suara pilpres. Misalnya begitu. Tapi kan kalaupun mau menambah itu nggak mungkin di PKPU. Itu hanya bisa mungkin kalau dilakukan, ditambah di dalam ya undang-undang kita bahwa penghitungan suara dapat dilakukan misalnya gitu ya 1 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara gitu. Nah itu undang-undangnya harus direvisi. Inilah salah satu bentuk mengapa saya katakan ya argumen ketiga ya mengapa penting ada revisi undang-undang itu supaya apa gitu? Supaya kalau kita tetap mempergunakan format pemilu serentak mau tidak mau kita harus merevisi administrasi penghitungan dan pemungutan suara setidaknya gitu. Karena kalau tidak tetap kita mempergunakan administrasi yang sama di mana seolah-olah penghitungan suara dilakukan secara tunggal ya baik di pileg maupun di pilpres, maka mau tidak mau kita harus merevisi jadwalnya, waktunya. Jadi nggak cukup itu hanya setengah hari, tetapi harus dibuat penghitungan suara untuk 2 model pemilihan itu dalam 1 hari yang berbeda dari pemungutan suaranya. Itu misalnya kalau hari ini pemungutan suara untuk pileg dan pilpres, maka penghitungan suaranya mungkin harus dilakukan besok harinya gitu. Untuk keduanya juga, kira-kira gitu. Ini alasan yang ketiga. Nah, tetapi tentu ada alasan yang lebih substantif dari soal pemilu serentak ini adalah soal apakah kita mau mendesain pelaksanaan keserentakan pemilu dengan model yang seperti sekarang.
di mana pilkada kita tetap dianggap bukan sebagai pemilu nasional seperti yang kita lakukan selama ini, meskipun prakteknya ternyata ya pilkada itu adalah pemilu yang pemilu yang semestinya gitu, tetapi dasar hukum yang dipakai itu bukan dalam kerangka pemilu, dia dalam kerangka menjalankan ya, pelaksanaan pemerintahan daerah gitu. Nah ini yang menyulitkan juga secara teknis karena kemudian seolah-olah KPU nasionalnya itu tidak sedang bekerja untuk ya mengkoordinir keseluruhan anggota KPUD-nya masing-masing, meskipun sekarang ya dicarilah dasar-dasarnya bahwa seolah-olah KPU pelaksana pilkada itu adalah tetap KPU nasional, kira-kira begitu ya. Padahal secara hukum, secara aturan nggak ditemukan jalinan mereka. Sebab di aturannya tetap mengatakan bahwa pilkada itu adalah pelaksanaan ya pemerintahan daerah, hukum pemilunya ada di undang-undang yang lain gitu. Dan KPU daerah, KPU nasionalnya secara umum, KPU Indonesia-nya adalah undang-undang di dalam undang-undang yang mengatur undang-undang yang lain, undang-undang tentang pemilu gitu. Jadi bukan undang-undang tentang pilkada gitu. Nah, kita masih mau pakai format begini atau kita selesaikan dualisme dasar dari pelaksanaan ini. Jadi pemilu nasional, pemilu seperti umumnya kita ketahui yang menyangkut pemilihan presiden, pileg dan pemilihan DPD, dan pilkada adalah satu kesatuan pemilu yang dilaksanakan secara nasional di Indonesia, yang dilakukan secara serentak, dan ini ya kan keserentakan yang dimaksud alasan yang keenam, apakah akan pakai format seperti 2004 yaitu pemilu pilpres pileg disatukan sementara pilkada berikutnya gitu, atau ya mau tidak mau ya kita mempergunakan apa yang seringkali disebut oleh orang pemilu nasional dan pemilu lokal, yaitu pemilu nasional memilih seluruh anggota DPR, DPD dan presiden, sementara pemilu lokal adalah memilih anggota DPRD dan juga memilih kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini mau kemana kita? Nah itulah menurut saya kawan-kawan sekalian betapa penting ya baik undang-undang pemilu ya maupun undang-undang pilkada kita revisi dari sekarang ya agar tidak terjadi berbagai kekisruhan itu justru setelah ya pemilu dan pilkada 2004 yang akan datang gitu. Nah alasan yang seterusnya yaitu alasan keenam adalah memastikan adanya kepastian hukum baik di pemilu maupun di pilkada. Pengalaman kita kemarin itu serba tanggung. Serba tanggung itu apa? Kadang sudah diputuskan begini oleh Bawaslu, ternyata diputuskan berbeda lagi oleh pengadilan lain. Jadi nggak jelasin siapa sebetulnya yang paling berwenang untuk menentukan ya, satu keputusan hukum terkait dengan pelaksanaan pemilu. Karena ya saling tumpang tindih. Bawaslu sudah mengatakan ada temuan begini, tiba-tiba masuk di sana disambut tidak ada, atau semua institusi penyelenggara pemilu mengatakan ada persoalan, lalu melakukan gugatan ke pengadilan yang lain, dibatalkan di pengadilan yang lain gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pelaksanaan pemilu kita bertele-tele, dan yang kedua seperti tidak ada kepastian hukum di dalam pelaksanaan pemilu. Dan yang ketiga justru itu meruntuhkan wibawa para penyelenggara pemilu sendiri karena mereka punya potensi untuk kemudian ya dilampaui, ya tidak dianggap, tidak dilihat dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu saya kira perlu ke depan khusus terkait dengan ya pelanggaran yang berhubungan dengan administrasi pemilu, pengadilannya selesai di Bawaslu. Set. Atau seperti memang diatur di dalam undang-undang pilkada ya bahwa harus dibentuk peradilan pemilu sesegera mungkin atau peradilan pilkada sesegera mungkin. Jadi selesai itu. Di situ final dan mengikat khususnya yang terkait dengan pelanggaran terkait dengan administrasi pemilu. Mereka yang tidak puas atas satu keputusan administratif yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya, secara berjenjang dapat untuk menuntut keputusan itu dibatalkan, tapi tetap dalam institusi yang disebut dengan Bawaslu. Kita stop di situ. Nah, yang kedua adalah saya kira saya
ah, terpikir akhir-akhir ini untuk mengurangi muatan pidana pemilu, ya, yang terkait baik di pemilu maupun di pilkada gitu. Politik uang misalnya, politik uang itu tidak perlu lagi menurut saya diatur sebagai pidana pemilu. Karena faktanya jarang sekali para pelaku politik uang itu yang dipenjarakan gara-gara itu. Mentoknya di mana? Di Gakumdu. Bawaslu sekali mengatakan bahwa ada ketemuan dan keputusan di lingkungan mereka mengatakan bahwa temuan itu bisa diverifikasi, lalu dibawa di Gakumdu mentok. Nah, oleh karena itu saya kira terkait dengan politik uang tidak perlu lagi itu dibuat sebagai aturan pidana, tapi cukup sebagai aturan ya, yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Mereka yang terbukti melakukan praktek politik uang misalnya tidak harus dipidana, tapi cukup kemenangan mereka dibatalkan oleh Bawaslu seperti yang terjadi di Bandar Lampung kemarin. Di mana Bandar Lampung melakukan proses pengawasan dan menemukan ya terjadi praktek politik uang yang menurut mereka cukup bisa dibuktikan, lalu mereka melakukan rekomendasi membatalkan ya mendiskualifikasi pasangan calon tertentu, meskipun kemudian putusan Bawaslu itu digagalkan ataupun dimentahkan kembali oleh Mahkamah Agung. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya ya stop di Bawaslu saja. Satu, agar begitu keputusannya jelas. Nah, yang kedua adalah tidak ada lagi ya ini yang mengakibatkan ya panjang persoalan dalam pelaksanaan pemilu ataupun pilkada kita. Oleh karena itu, saya kira poin-poin yang terkait dengan pidana pemilu yang sebetulnya bisa diadministrasikan, lebih baik diadministrasikan, salah satunya adalah politik uang, di mana politik uang tidak dilihat sebagai pelanggaran pidana, tapi lebih tepat dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu sanksinya diskualifikasi. Bukan di penjara gitu. Sebab sekarang yang kita lihat adalah begitu seseorang melakukan praktek politik uang, dia dipidana dulu baru administrasi terjadi gitu. Kalau kasusnya tidak masuk ke pidananya, dengan sendirinya administrasinya juga nggak jalan gitu. Karena memang nggak bisa jalan seiring. Bagaimana membuktikan dia melanggar secara administratif kalau kemudian misalnya di pengadilan dia menang? Gitu loh kira-kira itu. Nah, ini yang kita mau, menurut saya salah satunya lah dirubah gitu. Yang lain misalnya soal yang terkait dengan pidana umum. Jadi pidana umum yang memang sudah diatur di dalam undang-undang, katakanlah KUHP atau undang-undang lain yang terkait dengan pidana umum, itu cukup diatur oleh undang-undang lain. Di undang-undang pemilunya tidak perlu lagi disebutkan. Sebut saja misalnya soal politik identitas. Mereka yang mempergunakan politik identitas, ya kan, di undang-undang pemilu dan pilkada kita diberi sanksi, pidananya sampai 4 tahun, denda sekian ratus juta atau mungkin 1 miliar, saya lupa persisnya. Padahal ini aturan lebih ringan sanksinya dibandingkan kita mempergunakan KUHP atau undang-undang anti diskriminasi rasial, di undang-undang ya undang-undang ITE misalnya. Meskipun ya seperti sekarang kita mendukung revisi terkait dengan pasal 27, 28 ya di dalam undang-undang ITE itu gitu. Tapi artinya apa? Mereka yang menggunakan politik identitas ya, kalau ia melalui ucapan macam-macam tindakan cukup ya diserahkan kepada pasal-pasal di KUHP, pasal-pasal anti diskriminasi atau pasal-pasal yang nanti mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, hoax ya, yang kalau itu melalui media elektronik yang akan dibahas di dalam undang-undang ITE yang akan datang ini. Jadi itu dikeluarkan dari undang-undang pemilu maupun undang-undang pileg karena ujung-ujungnya jadi lama. Jadi seseorang yang merasa keberatan atas satu kampanye yang dilakukan oleh kandidat tertentu, dia nggak perlu lagi ke Bawaslu. Bawaslu proses menemukannya, datang lagi ke polisi. Polisi membatalkannya, ini dia langsung saja ke polisi. Pakai undang-undang KUHP, pakai undang-undang ITE, pakai undang-undang anti diskriminasi. Misalnya begitu. Jadi apa yang sudah diatur oleh pasal-pasal aturan ya pidana di dalam pidana umum itu dipergunakan tanpa harus lagi di copy paste kepada undang-undang pemilu atau pilpres gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya merasa revisi undang-undang ini
dengan 7 alasan itu tadi, satu keharusan yang harus kita lakukan dari sekarang, ya tentu saja di lain pertimbangan seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Arif. Ada konten, ada substansi yang memungkinkan juga kita untuk diskusikan, yang secara waktu tidak mungkin itu kita diskusikan dalam waktu 1 atau setengah tahun, tapi itu bisa bertahun-tahun, dan dengan sendirinya bukan untuk kepentingan 2024, tetapi keharusan yang tak bisa tidak kita elakkan gitu. Jadi ini harus kita lakukan, sebab kalau enggak akan terjadi berbagai kekeseruhan pada pelaksanaan pilkada dan pemilu yang kita lakukan 2024, termasuk menurut saya revisi undang-undang pilkada mau tidak mau juga harus direvisi. Kenapa tidak? Kenapa itu? Karena kalau tetap pilkada tetap dilakukan, misalnya tahun 2024 yang akan datang, kita akan menemukan ya setengah dari kepala daerah kita itu di PLT-kan. Dan PLT-nya nggak hanya 6 bulan, tapi bisa 2 tahun, 1 tahun, atau 1,5 tahun. Kepala daerah yang berakhir masa baktinya 2022, pilkadanya 2004 jelas PLT-nya 2 tahun. Kepala daerah yang masa berakhirnya 2003, ya kan, jelas PLT-nya 1 tahun. Nah, begitu juga ya, mereka yang pilkada 2017 berarti berakhir tahun 2022, ya pilkadanya PLT-nya 2 tahun. Itu artinya pada tingkat tertentu agak menyalahi aturan. Sebab dalam aturan kita PLT itu paling lama itu hanya 6 bulan. Nah, oleh karena itulah kemudian mungkin ada revisi di dalam undang-undang pilkada yang menyatakan bahwa bisa saja salah satu idenya masa bakti kepala daerah itu ya dilanjutkan dalam kurun waktu tertentu, mengingat masa bakti mereka itu atau masa PLT itu lebih dari 6 bulan. Alias kepala-kepala daerah misalnya yang berakhir pada tahun 2002 bisa saja diperpanjang masa baktinya menjadi 2 tahun berikutnya. Misalnya begitu, sampai pelaksanaan pilkada 2024, ini dengan catatan bahwa kalau pilkada tetap dilaksanakan 2024. Nah, di mana itu diatur? Sebut saja di aturan peralihan. Kenapa gitu? Karena kalau sudah 2 tahun PLT, itu artinya memang sudah harus ada kepala daerah di situ yang tetap. Sulit kita membayangkan ada PLT 2 tahun dalam untuk satu daerah. Apa yang bisa dilakukan 2 tahun? Masa bakti ya kepala daerah yang dipilih tahun 2020 saja pun ya kan hanya 4 tahun. 2020 dipilih, 2024 mereka ikut kita sudah pilkada lagi, berarti masa baktinya 4 tahun. Kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau kita misalnya andekan mempergunakan masa bakti itu 4 tahun, PLT 2 tahun, jadi separuh dari masa baktinya itu digantikan oleh PLT. Itu ngeri betul daerah itu kalau dikelola oleh PLT. Nah, oleh karena itu bisa saja idenya ya kan revisi undang-undang pilkada dibuat di dalam aturan peralihan, salah satunya adalah menambah masa bakti kepala daerah yang bersangkutan kalau misalnya ya masa baktinya ya berakhir atau masa PLT-nya lebih dari setahun gitu. Oleh karena itu ya tinggal kita lihat mana kepala daerah yang berakhir di 2022, berhenti 2003, karena umumnya mereka akan PLT-nya lebih dari 1 tahun. Dan kalau sudah lebih dari 1 tahun, lebih baik mereka diperpanjangkan dan tidak lagi dipergunakan dengan PLT. PLT-nya persis nanti kalau tahapan pilkada dilaksanakan. Jadi itu hitungannya memang persis 6 bulan sampai 7 bulan. Sama dengan ketentuan yang menyebut bahwa masa berlaku dari PLT itu ya sekitar 6 sampai 7 bulanan gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan. Oleh karena itu ya revisi ini juga keharusan tanpa harus memikirkan misalnya apakah pilkadanya mau dimajukan atau tidak, meskipun saya secara pribadi ya lebih mendorong agar pelaksanaan pilkada itu khususnya yang masa bakti pemerintahan daerah berakhir tahun 2022-2003 dilaksanakan tahun 2022-2003 sekaligus. Tetapi bukan pilkada yang berbeda, itu pilkada yang sama. Jadi pilkada 2002-2003 digabung dalam satu kesatuan yang dilaksanakan dalam 2 tahun sekaligus. Tahapan pilkadanya dimulai dari November tahun 2022, sementara pencoblosannya dilakukan pada hitungan saya ya Maret atau April 2023 gitu. Jadi pilkada yang 2003 maju setahun, pilkada yang 2002 tetap dilaksanakan
ya mungkin kelebihan beberapa bulan, kira-kira gitu, dilakukan November tahun 2002, pencoblosannya kemudian dilakukan tahun 2003, bulan April. Dan itu artinya, 23 kan bukan 2. jadi kalau misalnya pencoblosannya kita lakukan, sorry, ini kok berdering? Iya, habis. Kalau pilkadanya dilakukan 2023, kan? gitu kira-kira ya. Kemudian masih ada jeda waktu kita sampai 1 tahun untuk menyiapkan pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang itu. Itu juga terkait dengan masa bakti penyelenggara pemilu kita yang sekarang ini, yang umumnya akan berakhir di, seingat saya, mungkin nanti saya bisa dikoreksi, Maret 2024 yang akan datang. Jadi itu riskan betul. Ada pergantian ya, anggota KPUD khususnya justru menjelang hari H pelaksanaan pemilu serentak maupun pilkada serentak. Itu riskan betul. Itulah kira-kira itu. Oleh karena itu ya jangan dibebankan satu pekerjaan yang begitu berat ini kepada penyelenggara pemilu yang kemungkinan ada yang baru gitu. Kecuali kita mau revisi lagi. Bahwa misalnya anggota KPU yang sekarang mau tidak mau diperpanjang masa baktinya ya sampai 2023 berakhir. Sampai pilkada selesai. Jadi nggak ada pergantian anggota KPUD sampai 2023. Sebab kalau tidak riskan betul. Umumnya mereka berakhir tahun Maret 2024. Jadi Maret 2024, April kita pemilu nasional, November kita pilkada, di tengah seperti itu terjadi pergantian anggota KPU. Hampir secara nasional, KPU kita ini gitu. Nah, apakah KPU terpilih berikutnya itu sanggup melaksanakan ya pemilu nasional dan pilkada nasional secara serentak di mana mereka baru terpilih, katakanlah begitu ya, sebagai anggota KPU baru gitu. Nah, itu juga perlu dipikirkan gitu. Nah, dengan semua pertimbangan inilah kawan-kawan sekalian, di luar soal politik, kepentingan politik masing-masing partai, ya saya merasa ya perlu memang untuk tetap dilaksanakan revisi undang-undang ini. Nah, soal apakah revisi ini merevisi jadwal pilkadanya, nah itu tergantung bacaan partai politik masing-masing gitu. Saya kira kawan-kawan sekalian ya, kalau berkacamata dari soal apakah partai politik ya diuntungkan dengan pelaksanaan pilkada yang 1 tahun bersamaan dengan pelaksanaan pemilu nasional, saya kira mayoritas partai politik itu tidak terlalu diuntungkan gitu. Nah, pertanyaannya siapa sebetulnya yang diuntungkan dengan situasi ini gitu? Apakah juga pemerintah diuntungkan dengan situasi yang seperti ini? Saya kira juga tidak banyak keuntungannya gitu. Kenapa gitu? Karena kalau tetap difokuskan 2024 semua, saya jadi ragu karena alasan salah satunya pemerintah misalnya melaksanakan pilkada 2020 itu justru dalam kerangka menjaga keseimbangan ekonomi. Nah, ini kalau kita nggak ada aktivitas ekonomi dari 2001 ke 2024, bagaimana menstimulus pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kita kalau bukan melalui perhelatan pemilu atau pilkada di 2002-2003 yang akan datang seperti dalam usulan saya gitu. Riskan tuh. Jadi ini keuntungan siapa sebetulnya? Siapa yang untung kalau 2024 itu pilkada dilaksanakan? Dan siapa yang buntung kalau pilkada 2024 tetap dilaksanakan bersamaan 1 tahun dengan pelaksanaan pemilu serentak? Saya kira yang diuntungkan itu malah siapa gitu ya. Apakah PDI Perjuangan diuntungkan? Mungkin iya. Karena itu tadi ada kalau revisi tentang ya tidak ada revisi terhadap masa bakti kepala daerah yang sekarang ini yang punya potensi memang mereka diuntungkan karena ada kemungkinan PLT itu banyak sekali dari pemerintah yang notabene pemerintah yang sedang berkuasa kira-kira gitu. Dan PDI adalah partai yang mendukung pemerintahan yang berkuasa saat ini. Jadi bisa begitu tuh. Tetapi ini tentu sesuai seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan hitungan masing-masing gitu. Nah, oleh karena itulah sebetulnya kalau dilihat dari jadwal pilkada ini, dalam bayangan saya, hitungan saya, masih tetap kemungkinan ada revisi gitu. Tergantung bacaan partai politik masing-masing. Apakah betul mereka diuntungkan dengan pelaksanaan pilkada 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres?
atau mereka sebetulnya dirugikan gitu. Apakah mereka untung? Kalau saya baca secara umum, ya mereka dirugikan. Golkar, kita lihat aja, turun terus sampai saat ini. Jadi kalau kemudian pilpresnya tetap sama dengan pileknya, dengan kecenderungan di mana suara Partai Golkar turun di mana-mana, wah itu agak berat mereka. Artinya apa gitu? Artinya Pilkada 2020 Golkar tidak terlalu banyak mendapatkan kemenangan, kira-kira begitu. Misalnya gitu ya. Lalu pilkadanya baru dilaksanakan 2024, siapa yang menopang mereka untuk pilpres dan pileg di Aprilnya? Sementara pilkadanya baru dilakukan 2024, November 2024. Gitu. Syukur kalau kebalik gitu loh. Kebalik itu artinya pilkadanya dulu baru pilegnya kemudian gitu. Nah kalau ini kan soalnya tidak. Pilpres dan pilegnya duluan, pilkadanya kemudian gitu. Sementara situasi hasil pilkada 2020 tidak terlalu menguntungkan menurut saya bagi Partai Golkar, dan kalau kita lihat survei juga akhir-akhir ini kelihatan ya penurunan yang cukup signifikan dari perolehan suara Partai Golkar gitu. Oleh karena itu ya dari segi pragmatisme politik saya bisa memahami kalau Golkar begitu kuat mendorong ya supaya revisi jadwal pilkada itu dilakukan gitu. Karena memang tidak terlihat mereka diuntungkan dengan revisi dengan pilkada 2024 gitu. Begitu juga dengan Nasdem, ya kan? Saya kira yang belum kita lihat sebetulnya adalah PD Perjuangan. Kalau Partai Demokrat dengan PKS, apalagi Demokrat menurut saya sih paling banyak akan diuntungkan juga kalau pilkada dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan pileg dan pilpres, karena ya kita lihat kecenderungan Partai Demokrat ini sekarang lagi tren naiknya makin baik gitu. Dan itu mungkin akan bisa terakumulasi kalau dilaksanakan pilkada ya 2022-2023 gitu. Tetapi boleh jadi kemudian cara berhitungnya bukan dapat untung apa kalau pilkada 2020, tetapi boleh jadi ya perhitungan partai-partai politik itu kalau 2020 ya kan dilaksanakan, 2024 dilaksanakan, mungkin kita tidak diuntungkan, tetapi setidaknya partai yang lain itu tidak naik ininya, elektabilitasnya gitu. Bisa saja juga dasar pertimbangannya itu. Jadi bukan semata-mata saya akan diuntungkan oleh oleh jadwal ini gitu, tapi juga bisa pertimbangannya jadwal ini tidak menguntungkan saya, tapi juga tidak menguntungkan partai saingan saya gitu. Jadi oleh karena itu semacam win-win solution ya kan, Anda nggak untung, saya nggak untung, tetap kita laksanakan 2024 yang akan datang itu. Nah itu mungkin pertimbangannya gitu. Tapi secara umum saya kira kalau pertimbangan pragmatis itu lebih banyak partai yang sepertinya dirugikan kalau pilkada tetap dilaksanakan pasca pilpres dan pileg di 2024 yang akan datang. Ini pengantar dari saya, Bung Jerry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.